Baik, perkenalkan nama saya Alvin Eka Diputra, saya dari kelas TI F22 PC. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas terkait mata kuliah jaringan komputer, yaitu 3.3.2. Tugasnya itu mengkonfigurasi VLAN. Selanjutnya di sini ada soal. Pertama kita akan menampilkan terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke S1. Kemudian di sini kita pertama-tama bisa ketikkan N untuk enable. Selanjutnya kita melihat dulu ininya dengan cara show VLAN spasi brief kemudian enter. Di sini belum terdapat apa-apa. Jadi kita bisa close dulu. Kemudian kita bisa sambil lihat lagi di soalnya. Di sini kita diminta untuk PC 1 can ping ke PC 4. Jadi kayak PC 1 bisa ping di PC 4. Terus kita salin dulu IP-nya. Kemudian kita pindah ke PC 1. Di sini kita pakai command line prompt terminal. Nah, di sini kita lakukan ping, yaitu ping dengan cara ping dan masukkan IP pada PC 4. Nah, kemudian reply prompt artinya dapat saling terhubung. Kemudian eh, baik, selanjutnya maka itu adalah saling terhubung antara PC 4 dan PC 1. Selanjutnya kita diminta untuk di part 2 ini kita diminta untuk mengkonfigurasi VLAN dengan cara step pertama yaitu create and name VLAN pada S1. Kemudian kita buka pada S1. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke soalnya. Di sini kita mengkonfigurasi dulu sesuai dengan apa yang ditugaskan. Di sini kita diminta untuk membuat pertama-tama itu yaitu kita dapat melakukan VLAN 10. Kemudian kita masukkan yaitu name, faculty, and step. Kemudian kita paste saja untuk mencegah terjadinya typo. Selanjutnya bisa kita lakukan di VLAN 20. Kemudian enter. Kemudian enter. Selanjutnya. Nah, terus selanjutnya itu VLAN 20 yaitu student. Student. Kemudian kita paste saja. Enter. Selanjutnya juga kita lakukan di VLAN 30. Oke, kemudian beri nama pada VLAN 30 yaitu guest dalam kurung default. Kita di sini bisa copy saja dari soalnya. Kemudian kita lakukan paste. Kemudian bisa kita enter. Kemudian lakukan kembali sesuai dengan soal VLAN 99 management and native. Oke, di sini kita bisa beri nama name dulu terlebih dahulu untuk kemudian kita bisa paste. Baik, selanjutnya adalah VLAN 150 yaitu VLAN dari voice. Kemudian kita bisa beri nama name dengan huruf kapital semua yaitu beri nama voice. Nah, untuk mempermudah proses di selanjutnya, kita dapat mengcopy terlebih dahulu untuk apa yang telah kita buat pada S1 ini. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan nah, kemudian selanjutnya kita juga dapat menyimpannya di dalam Notepad. Jadi fungsi ini untuk mempermudah pada pengerjaan yang berikutnya. Oke, setelah itu kita ketik N. Oke, setelah itu kita akan melihat apa yang telah kita inputkan sebelumnya, yaitu yang membuat VLAN dan namanya dengan cara show VLAN dan spasi brief. Sebelumnya pada awal itu kosong dan tidak aktif, kemudian sekarang sudah ada faculty dengan nomor VLAN 20, 10, 90, dan 150 dan statusnya itu adalah aktif. Baik, kita close saja. Selanjutnya, kita hapus dulu pada bagian
config yang ini di belakangnya, kemudian kita juga lakukan pada yang lainnya juga. Oke, kita hapus-hapus dulu bagian-bagian yang ini, karena kita hanya mengambil bagian dari VLAN 10, name, kemudian VLAN 20, dan name studentnya saja. Tidak menggunakan yang ini. Jadi untuk bagian yang ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Baik, setelah dihapus bisa kita copy juga. Oke. Pada proses selanjutnya, pada proses selanjutnya kita diminta untuk membuat pada hal yang sama juga pada pilar S2 dan juga pilar S3. Kemudian kita ke S2 terlebih dahulu, pertama-tama enter terlebih dahulu. Kemudian kita ketik enable atau N saja bisa. Kemudian selanjutnya kita ketik app spasi, kemudian enter. Oke, selanjutnya yang sudah kita buat tadi bisa kita pastekan saja. Untuk selanjutnya kita dapat enter. Jadi untuk proses selanjutnya dilakukan copy agar mempermudah pada proses eh, pada S2. Baik, setelah itu kita enter. Kemudian kita enter terlebih dahulu. Nah, setelah kita end, untuk proses selanjutnya adalah kita melihat apa yang telah kita inputkan sebelumnya dengan cara show VLAN brief. Baik, apa yang tadi telah kita inputkan pada VLAN 10, 20, 9, 10, dan 150 sudah aktif dengan status aktif. Oke, selanjutnya bisa kita lakukan juga pada S3 dengan cara N juga sama. Terus selanjutnya kita bisa ketik konfigurasi terminal atau ConApp saja. Kemudian kita pastekan. Kemudian kita enter. Kemudian kita N untuk selesaikan dulu. Untuk selanjutnya kita dapat menampilkan kembali seperti pada proses yang ada di S2 dan juga S1. Jadi dilakukan sesuatu yang sama di S1, S2, dan S3. Oke, setelah itu sudah terlihat semuanya. Kemudian kita lanjut buka soalnya lagi untuk melihat proses selanjutnya. Oke, untuk part 3 ini kita diminta untuk assign VLAN to port. Jadi kayak kita diminta untuk mengkonfigurasi setiap VLAN dengan menggunakan path Ethernet dari masing-masing. Oke, kita lakukan pada port yang ada di S2. Nah, untuk VLAN 10-nya itu terdapat menggunakan path Ethernet 0/11. Jadi kita lanjutkan di proses S2 pada router S2. Kemudian selanjutnya, oke, kita coba ketikin aja di sini yaitu dengan cara onapp spasi T, menyalakan terlebih dahulu agar kita bisa melakukan konfigurasi. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi interface. Kita dapat melihatnya pada soal. Kemudian kita copy saja. Kemudian paste. Oke, selanjutnya enter saja. Selanjutnya juga pada soal terdapat switch port mode akses. Oke, selanjutnya kita bisa paste. Oke, setelah itu kita enter. Di proses selanjutnya juga
kita copy juga dari soal switch port access VLAN 10. Jadi proses ini akan ada di S2 ini akan menggunakan VLAN 10. Baik, setelah itu bisa kita enter saja. Oke, kita proses S2. Oke, pada proses A, kita diminta untuk mengkonfigurasi. Kemudian, lakukan pada ketik juga interface FO 18 dan selanjutnya switch port access VLAN. Nah, untuk proses ininya dirubah ke VLAN 20. Oke, enter. Nah, kita bisa menginputkan kembali yaitu interface FO slash 6 seperti yang tertera pada soal. Baik, lakukan juga proses yang sama pada yang sebelumnya, yaitu dengan cara switch port mode akses dan switch port akses VLAN, namun VLAN-nya itu dirubah menjadi VLAN yang 20 dan juga VLAN 30. Oke, untuk selanjutnya bisa kita end saja, kemudian kita coba munculkan dengan cara show VLAN spasi brief, kemudian enter. Setelah itu muncul apa yang tadi telah kita inputkan sebelumnya. Baik, untuk memudahkan juga bisa kita copy saja pada eh, yang telah kita inputkan sebelumnya. Oke, input, copy, kemudian kita lakukan juga pada port S3. Nah, kemudian untuk bagian ini kita bisa pastekan saja di Notepad agar memudahkan proses untuk nanti S3. Karena pada proses S2 dan S3 ini dilakukan hal yang sama. Dari itu kita untuk copy saja. Baik, untuk bagian ini kita bisa hapus saja. Dan yang kita gunakan adalah apa yang kita inputkan. Jadi untuk bagian yang ini kita bisa untuk hapus saja. Kemudian kita copy. Jika sudah di copy, kemudian kita berpindah pada router S3. Kita juga diminta untuk assign VLAN to the active port on S3 di router S3. Oke, selanjutnya bisa kita coba pastikan saja apa yang telah tadi kita buat dengan buka terminalnya pada router S3. Oke, bisa kita sambil lihat soalnya juga untuk mempermudah dengan cara plus T untuk konfigurasi terminal. Selanjutnya bisa kita pastikan saja apa yang telah tadi
kita copy sebelumnya, kemudian bisa ketik N. Karena pada pemrosesannya sama, yaitu mengkonfigurasi yang S2 sama dengan yang dikonfigurasi di S3. Oke, pada proses assign VLAN to the active port sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita bisa assign voice VLAN di Fast Ethernet 011 pada router S3. Jadi itu kita untuk proses sekarang adalah mengkonfigurasi IV PON. Baik, selanjutnya bisa kita buka juga pada S3, router S3, kemudian kita ketikkan juga conf f stt. Selanjutnya kita lakukan seperti yang ada di soal, yaitu interface 0/11. Kita bisa pastikan saja, kemudian enter. Kemudian kita lakukan juga copy pada yang tertera pada soal. Untuk selanjutnya kita pastikan untuk tidak terjadinya typo, maka kita lakukan copy paste saja. Kemudian paste, dan selanjutnya enter. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu switch port voice VLAN ke 150. Oke, kita pastikan saja. Oke, untuk prosesnya juga sudah selesai. Oke, kemudian kita coba untuk show VLAN brief untuk melihat. Nah, pada voice 150 dengan VLAN 150 terdapat voice aktif dan yang sudah kita set sebelumnya, yaitu portnya FA0/11. Kemudian kita bisa coba verifikasi nantinya untuk langkah selanjutnya. Oke, oke. Selanjutnya step 4, yaitu verify plus of connectivity, yaitu dengan verifikasi terputusnya sebuah jaringan. Oke, bisa kita klik saja. Oke, kita coba di sini diperintahkan untuk mencoba ping dari PC1 ke PC4. Jika sebelumnya kita dapat melakukan ping dari PC4 ke PC1 atau sebaliknya PC1 ke PC4, maka pada pemrosesan selanjutnya eh, kita itu tidak dapat meng ping lagi. Pada PC4 kita lakukan ping dengan IP yang ada pada ininya. Kemudian eh, akan terjadinya sebuah request timeout, yang berarti kita sudah memutuskan untuk jaringan pada PC1 dan PC4. Baik. Baik, untuk prosesnya telah dilakukan semuanya. Oke, dan juga sudah menjadi request timeout. Oke, untuk selanjutnya bisa kita cek result juga. Oke, berhasil. Congratulations. You successfully completed the packet tracer configuring VLAN activity